Saat dunia berputar terlalu cepat, kita sering lupa ada tempat di mana waktu seolah berhenti. Bukan di balik layar kaca, bukan di antara bantal yang empuk. Ia tersembunyi di balik semak belukar, di antara tebing yang curam. Kita memilih meninggalkan kenyamanan, bukan tanpa alasan. Sebab ada kebenaran yang hanya bisa ditemukan saat kita terjatuh, tergores, lalu bangkit lagi. Setiap lumpur yang menempel, setiap memar yang terasa adalah peta menuju sesuatu yang lebih murni, menuju air terjun yang sunyi, saksi bisu dari setiap perjuangan. Beranikah kau menantang batas dirimu sendiri? Jam berapa lagi? Jam 8.33. 8.33, setengah 9 guys. Kita masih persiapan di Banjarbaru. Seperti biasa, sebelum memulai petualangan, kami berkumpul di rumah Lukman, tempat kami biasa merapatkan barisan dan memastikan semua kebutuhan perjalanan siap angkut. Tentu saja, ritual wajib ngopi dan obrolan santai tak boleh terlewatkan. Untuk petualangan kali ini, kami ditemani oleh Tio, dan setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari Banjarbaru, akhirnya kami tiba di desa Guntung Jaring, tepat di kediaman Tio. Di sini, kami beristirahat sejenak, melepas lelah, sambil melengkapi kembali peralatan, dan tentu saja menikmati kopi serta cemilan. Santai sebentar guys, menikmati keripik pisang. Dengan kopi. Makan nih pangan biasa. Setelah dirasa cukup, kami melanjutkan perjalanan menuju target utama kami, yaitu Lembah Jorong. Destinasi ini berjarak sekitar 1 jam berkendara dari rumah Tio, dan posisinya berada di kaki Gunung Pandan. Kami memutuskan untuk tetap berkendara, sebab mendung yang menggantung di langit tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun hujan. Ini berbeda jika hujan mengguyur. Jalanan yang akan kami tempuh pasti akan lebih menantang. Harapan terbesar kami, semoga sisa hujan semalam tidak terlalu berpengaruh pada kondisi trek yang akan kami lalui nanti. Enggak ya, woi, woi. Setelah berputar-putar dalam benak sendiri, akhirnya kami mulai merangkak masuk ke jalan menuju jantung lembah. Disinilah batas gerbang hutan mulai terlihat. Jalur yang semula terbentang luas, kini akan dikelilingi rimbunya belantara. Lagi aku gini. Kayaknya kalau belum enggak ini aman lah. Dan disinilah trek yang akan kami lalui mulai menunjukkan jati dirinya. Jalanan berliku, tanjakan yang curam, dan turunan yang menguji nyali mulai terpampang nyata. Semesta seolah menuntut pengorbanan. Terus.
Langsung aja, ngambur ya. Tanpa pikir panjang, saya memutuskan untuk turun dan membiarkan kaki ini yang merasakan setiap tapak. Sementara Lukman dan Tio, mereka bertahan, mencoba memaksa motornya untuk menembus setiap tantangan. Pertarungan mereka baru saja dimulai. Dan disinilah drama sebenarnya dimulai. Perkiraan kami meleset jauh. Bekas hujan semalam rupanya meninggalkan jejak, menjadikan trek begitu licin dan berlumpur, seolah sengaja mempersulit langkah. Roda-roda motor seolah enggan diajak kerjasama, cengkeraman sirna begitu saja. Dalam diam, kami sempat menimbang, haruskah kami menyerah pada motor dan melanjutkan dengan kedua kaki. Namun, bisikan untuk mengalah itu tak sedikit pun mengubah tekad kami. Tio dan Lukman dengan segala sisa tenaga masih memaksa kuda besi mereka untuk menaklukkan tanjakan yang seolah enggan berkompromi. Lalu, insiden tak terelakkan terjadi. Motor Lukman gagal mencapai puncak, roboh menimpa pemiliknya. Sayangnya, momen krusial itu tak sempat tertangkap kamera. Medan yang begitu pelik, waktu yang sempit, dan situasi yang mendadak genting membuat lensa terpaksa menganggur. Aja. Sudah. Ya, taruh di pondokan kono ae. Setelah melibas drama jatuh bangun yang menguras emosi dan tenaga, kami akhirnya tiba di sebuah kebun karet. Di sana, sebuah pondok sederhana menyambut, seperti tempat persinggahan yang dinanti. Kami memutuskan untuk memarkirkan motor di sana, sebab perjalanan menuju lembah tak lagi bersahabat bagi roda. Dari sini, petualangan akan berlanjut dengan berjalan kaki, menyusuri setiap jejak yang mungkin jarang terjamah. Ada semacam aura misteri yang menyelimuti lembah ini. Ia bersembunyi begitu dekat dengan kehidupan manusia, namun tetap abadi dalam kesendirian. Mungkin saja medan yang sulit dan rimbunnya hutan adalah bentuk perlindungannya, agar keindahannya hanya bisa dinikmati oleh mata yang benar-benar mencarinya. Setelah beberapa menit berjalan, suara gemericik air mulai terdengar nyata. Curug yang kami tuju kini bukan lagi fata morgana, tapi seperti biasa, alam selalu punya kejutan. Tepat di hadapan, permukaan jalan membumbung terjal, seolah menuntut satu lagi pengorbanan sebelum kami benar-benar sampai ke titik tujuan. Semakin dekat dengan apa yang kami cari, jalanan justru kian menunjukkan ketegasannya. Belukar yang lebat dan akar yang menjalar bak gurita memaksa kami menjadi pembuka jalan, seolah alam enggan memberi kemudahan. Jika lengah sedikit saja, duri tajam yang tersembunyi di antara dedaunan dari tumbuhan merambat itu siap melayangkan salam perih di kulit. Jalin rotan.
Butuh sedikit perjuangan ya untuk masuk ke tempat. Di titik inilah perjalanan kami seolah berhadapan dengan sebuah gerbang yang hampir tak tersentuh. Begitu jarang jejak manusia menginjakan kaki di sini. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya sebuah curug kecil yang tak seberapa. Namun bagi kami, ini adalah definisi keindahan yang tak perlu gemerlap. Cukup sejuk dan begitu menenangkan jiwa. Akhirnya kita sampai. Dan disinilah hadiah itu menanti. Setelah segala peluh dan perjuangan, di hadapan mata terbentang bebatuan besar menjulang, berdiri kokoh seperti benteng alam. Alhamdulillah sampai. Dari celah-celahnya meneteslah air yang begitu jernih dan dingin, membasuh segala lelah dan ragu. Destinasi yang kami damba akhirnya kami pijak. Sebuah pencapaian sederhana namun membekas. Di sini kami menemukan jejak peradaban yang seolah tertinggal. Seuntai selang pipa panjang merambat dari balik bebatuan hingga ke desa tempat Tio bermukim. Ternyata air di tempat tersembunyi ini menjadi nadi kehidupan bagi warga sekitar. Namun entah mengapa sudah lama tak ada lagi yang sudi menengok, memeriksa kondisi pipa-pipa itu. Jalan yang kami lalui tadi menjadi saksi bisu bahwa tempat ini telah lama luput dari sentuhan manusia. Baiklah, perihal pipa itu kita simpan dulu di laci ingatan. Setelah tiba dan memarkir semua beban di sudut damai ini, mata kami berkeliling disuguhi kesejukan yang menggigit tulang. Tak ada keraguan, kami putuskan pondok sederhana akan segera berdiri di sini. Waktu tak pernah mau menunggu, maka tanpa buang-buang kesempatan, kami menyusup kembali ke belantara, mencari bahan dasar untuk membangun tempat bernaung. Di sela-sela pencarian bahan untuk membangun shelter, kami juga tak lupa berburu kayu bakar. Sebab perut terkadang tak bisa diajak kompromi. Api adalah teman setia dalam setiap petualangan, penjamin kehangatan, dan teman setia perut yang akan menuntut haknya nanti. Kita sudah dapat lumayan kayu bakar. Cukup sudah ya. Selain sumpah serapah Atuk yang berjalan nyeker, ada lagi kejadian menggelitik dari Tio. Entah bagaimana, alam semesta seolah punya skenario khusus yang berhubungan dengan alas kaki mereka. Lagi-lagi, ini tentang sepatu dan sandal yang berkhianat. Cepat dua. Membawa bekal ini bukanlah perkara mudah. Ada sedikit perjuangan lagi untuk memanggul kayu-kayu ini hingga ke dasar. Duri-duri dari belukar yang merayap siap menyambut. Sementara jalanan menurun yang curam seolah enggan dilewati. Alam lagi-lagi mengajarkan tentang ketahanan.
Enggak, pas enggak sadar piye bisa ya. Setelah semua bahan terkumpul, tanpa banyak kata, kami langsung bergerak dan membagi tugas. Di tengah belantara ini, tangan-tangan kami berpadu, merangkai mimpi menjadi sebuah pondok sederhana. Sebab rumah tak hanya terbuat dari kayu dan atap, tapi juga dari semangat kebersamaan. Waktu memang punya caranya sendiri untuk melenakan. Sejak kami datang, sibuk mengumpulkan bahan hingga merangkai persiapan untuk pondok. Tanpa sadar, mentari sudah condong. Rangga ini lupa bagaimana rasanya beristirahat. Beruntung, kesejukan di sekeliling menjadi penawar. Sebuah sinyal kuat bahwa ini adalah momen terbaik untuk menyeruput kopi, sambil membiarkan lelah hanyut bersama suasana. Nah itu. Wah. Setelah secangkir kopi menemani dan perut terisi pengganjal sederhana, kini saatnya kami menagih janji pada diri sendiri. Pondok harus berdiri kokoh sebelum sang mentari benar-benar tenggelam. Tak ada waktu untuk menunda, sebab malam tak pernah menunggu. Proses merangkai pondok terus kami pacu, seolah berlomba dengan detik yang kian menipis. Jika ada material yang masih kurang, tanpa buang waktu, kami langsung menyisir belantara lagi. Mustahil rasanya membiarkan malam menjemput sementara atap belum berdiri. Gelap dan hutan adalah kombinasi yang tak bersahabat untuk sebuah pekerjaan berat. Waktu memang tak terasa. Pondok sederhana kami sudah hampir selesai. Hanya perlu membuat dan merapikan kerangka atap serta menyusun dinding. Maka selesai sudah cerita tentang bagaimana kami membangun sebuah rumah di tengah sunyi. Ketika pondok perlahan berdiri, kami juga sibuk meracik hidangan untuk menu makan malam nanti. Senja sudah beringsut dan langit telah menyelimuti diri dengan mendung. Waktu seolah berpacu, memaksa kami menuntaskan segalanya sebelum gelap benar-benar menelan rimbunya belantara ini. Ini cuma air dari panas sih.
Persis saat santapan malam siap, hujan pun turut menyapa. Sebuah keberuntungan yang tak ternilai. Entah bagaimana jadinya jika kami masih bergelut dengan kayu dan api di tengah rintik dingin. Mimpi buruk yang untungnya hanya sekedar angan. Tuk, gak bawa baju gak Tuk? Apa nih baju Tuk kayak? Enggak baju kaos. Gue masuk angin nih gue tuh. Green neng. Green spray juga orang kerja. Sama kayak kerja murahnya. Betul. Ini jadi kita darurat ngamanin api yang ada di bawah biar gak mati kena hujan. Menu sudah siap. Ini kita coba bawa cemilan kacang telur. Apa Tuk? Keripik pisang. Keripik pisang. Banana keripik. Keripik. Jeda sejenak telah usai dan perut pun mulai bernyanyi lagu kelaparan. Tak perlu ragu, kami langsung menyambut hidangan. Ada kenikmatan tersendiri saat menyantapnya. Bukan karena mewah, tapi kebersamaan di tengah hutan begini sungguh sebuah pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Apa kabar Tuk? Semangat Tuk. Ditemani rintik hujan, lambung ini sepertinya memang benar-benar kelaparan. Mungkin karena baju kami basah ketika hujan di saat membuat pondok tadi. Hingga tak terasa hawa dingin membuat letih dan lapar. Selesai makan, kami pun bersantai sambil berbicara entah apa yang kami bicarakan. Yang jelas, obrolan kami tak terasa membawa pada malam yang semakin larut. Hujan sudah agak reda ini. Dan semua perlengkapan hampir habis semua ini, jadi nggak banyak yang bisa kita lakukan selain tidur habis ini. Ayo Tuk, tiduran Tuk. Tak terasa, jarum jam sudah merangkak mendekati pukul 3 dini hari. Namun, obrolan kami masih saja mengalir, seolah enggan menemukan muara. Entah perbincangan ini akan berakhir bersama terbitnya mentari, atau justru akan menjadi penutup hari yang baru. Yang jelas, cadangan baterai yang kian menipis, serta peralatan lain yang mulai kehabisan daya, memaksa kami untuk menyerah pada bujukan istirahat. Ini sungguh petualangan sederhana, namun berbekas begitu dalam di hati kami. Perjalanan kami memang receh, mungkin tak sebanding dengan ekspedisi besar para penjelajah. Namun, apa yang kami temukan, itulah yang selama ini kami impikan. Sebuah kedamaian di tengah rimba, yang takkan pernah bisa ditukar dengan riuhnya gemerlap dunia.